Di balik gemerlap lampu neon dan gedung-gedung pencakar langit Hong Kong, ada dunia lain yang tersembunyi. Dunia gelap yang terorganisir, penuh dengan ritual rahasia, simbol misterius, dan sumpah setia sehidup semati. Mereka adalah Triad. Bagaimana mungkin organisasi kriminal sebesar ini mampu bertahan selama ratusan tahun, beroperasi di bawah radar, dan tetap menjadi momok yang menakutkan? Hari ini, kita akan membongkar rahasia mereka, berdasarkan kesaksian orang dalam dan analisis para ahli. Akar Triad ternyata jauh lebih dalam dari yang kita duga, berawal dari perkumpulan rahasia di Tiongkok ratusan tahun lalu. Awalnya, mereka bukan kelompok kriminal. Mereka adalah organisasi politik, simbol perlawanan terhadap dinasti Qing yang dianggap sebagai penjajah. Mereka punya tujuan ideologis, yaitu mengembalikan kekuasaan dinasti Ming. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan politik, tujuan mulia itu memudar. Perlahan tapi pasti, kelompok-kelompok ini bertransformasi menjadi sindikat kejahatan terorganisir yang kita kenal sekarang. Ideologi digantikan oleh uang, dan perlawanan digantikan oleh pemerasan. Jadi, apa sebenarnya Triad itu? Jangan bayangkan mereka seperti mafia Italia dalam film, dengan satu bos besar yang mengendalikan segalanya. Triad lebih seperti sebuah jaringan yang longgar. Ada banyak kelompok berbeda di bawah payung besar bernama Triad, seperti Sun Yon, 14 Kelvin, atau Wo Xingwo, masing-masing punya pemimpin dan wilayahnya sendiri. Mereka mungkin bekerja sama, tapi juga sering bersaing. Fleksibilitas inilah yang membuat mereka sangat sulit untuk diberantas. Jika satu kelompok dihancurkan, jaringan besarnya tetap utuh. Meskipun jaringannya longgar, setiap kelompok Triad punya struktur hierarki yang jelas, yang diwarisi dari tradisi kuno mereka. Ada posisi dengan nama-nama simbolis seperti naga kepala, dupa utama, atau sandal jerami. Posisi ini bukan sekadar jabatan, tapi melambangkan peran dan tanggung jawab. Sistem keanggotaan mereka dibangun di atas fondasi loyalitas mutlak. Seorang anggota baru harus melalui upacara inisiasi yang rumit, di mana mereka bersumpah setia kepada organisasi di atas segalanya, bahkan di atas keluarga mereka sendiri. Struktur berbasis loyalitas personal ini menciptakan ikatan yang sangat kuat, membuatnya hampir mustahil untuk ditembus oleh pihak luar atau penegak hukum. Budaya, simbol, dan kode etik adalah perekat yang menyatukan dunia Triad. Mereka punya bahasa rahasia mereka sendiri, terutama melalui angka. Misalnya, angka 489 merujuk pada master pegunungan atau pemimpin kelompok. Angka 426 adalah untuk pejuang, yaitu anggota yang melakukan pekerjaan lapangan. Simbol-simbol ini bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ini adalah identitas, cara berkomunikasi tanpa terdeteksi, dan alat untuk menjaga kontrol internal. Sumpah yang diucapkan saat inisiasi bukanlah main-main. Melanggarnya berarti pengkhianatan, dan hukumannya bisa sangat berat. Loyalitas adalah nilai tertinggi, dan kerahasiaan adalah napas kehidupan mereka. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama? Bahkan di era modern, kuncinya adalah adaptasi. Triad sangat pandai membaca zaman. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan pemerasan di pasar tradisional. Mereka menyusup ke dalam ekonomi legal, membuka bisnis restoran, properti, atau bahkan perusahaan investasi. Dari luar, semuanya terlihat sah. Tapi di baliknya, bisnis ini sering digunakan untuk pencucian uang atau sebagai basis operasi ilegal mereka. Dengan beroperasi di zona abu-abu antara legal dan ilegal, mereka berhasil menghindari sorotan langsung dan menjaga roda organisasi tetap berputar. Aktivitas mereka sangat beragam, dari perjudian ilegal, penyelundupan, hingga pemalsuan barang. Diversifikasi ini sangat penting. Jika satu sektor bisnis sedang diawasi ketat oleh polisi, mereka bisa dengan mudah beralih ke sektor lain. Perpaduan antara kegiatan legal dan ilegal menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Keuntungan dari bisnis ilegal dicuci melalui bisnis legal, dan bisnis legal memberikan perlindungan serta citra yang lebih bersih. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat cerdas dan efektif. Mengapa seseorang mau bergabung dengan Triad? Jawabannya seringkali kompleks. Banyak anggota baru berasal dari lingkungan miskin dan terpinggirkan. Bagi mereka, Triad menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh masyarakat: rasa memiliki, perlindungan, dan janji status sosial. Mereka menyebut organisasi ini sebagai keluarga. Di jalanan yang keras, bergabung dengan Triad terasa seperti mendapatkan jaminan keamanan. Namun,
Janji ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sekali masuk, sangat sulit untuk keluar. Tekanan dari sesama anggota dan ancaman bahaya membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan. Informasi paling berharga tentang dunia Triad justru datang dari orang dalam, yaitu mantan anggota yang berhasil keluar atau peneliti yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari mereka. Kesaksian mereka membuka tabir tentang kehidupan internal yang penuh tekanan. Mereka bercerita tentang ritual sumpah darah, ketakutan konstan akan pengkhianatan, dan hierarki kekuasaan yang kejam. Tentu saja, berbicara keluar adalah risiko yang sangat besar. Mereka harus hidup dalam persembunyian, karena membocorkan rahasia keluarga dianggap sebagai dosa yang tak terampuni. Kehadiran Triad memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Di beberapa komunitas, keberadaan mereka hampir dinormalisasi. Orang-orang tahu mereka ada, tapi memilih untuk diam karena takut. Ada garis tipis yang memisahkan dunia gelap mereka dengan kehidupan sehari-hari warga biasa. Seorang pemilik toko mungkin harus membayar uang keamanan, seorang pengusaha mungkin dipaksa bekerja sama. Ketakutan ini menciptakan budaya diam yang justru semakin memperkuat cengkeraman Triad di masyarakat. Di era modern, Triad tidak mati, mereka hanya berevolusi. Globalisasi dan teknologi membuka peluang baru bagi mereka. Kejahatan siber, penipuan online, dan jaringan penyelundupan internasional menjadi ladang bisnis baru. Mereka memanfaatkan internet untuk merekrut anggota dan mengkoordinasikan operasi lintas negara. Inilah mengapa Triad tetap relevan dan berbahaya hingga hari ini. Mereka bukan lagi sekadar geng jalanan lokal, tapi sudah menjadi korporasi kriminal multinasional. Penegak hukum tentu tidak tinggal diam. Polisi Hong Kong dan lembaga internasional terus mengembangkan strategi baru untuk melawan mereka, mulai dari penyadapan, operasi penyamaran, hingga undang-undang anti pencucian uang. Namun, memberantas Triad secara total sangatlah sulit. Struktur mereka yang terdesentralisasi dan operasi mereka yang menyusup ke bisnis legal membuat pembuktian di pengadilan menjadi tantangan besar. Menangkap satu pemimpin tidak akan meruntuhkan seluruh organisasi. Penting juga untuk memisahkan mitos dan fakta. Budaya pop, terutama film-film laga Hong Kong, seringkali menggambarkan anggota Triad sebagai sosok heroik yang keren dan penuh gaya. Kenyataannya jauh dari itu. Kehidupan seorang anggota Triad dipenuhi dengan kekerasan, paranoia, dan ketakutan. Realitasnya jauh lebih kelam dan kompleks daripada yang ditampilkan di layar lebar. Romantisasi ini berbahaya, karena bisa membuat anak-anak muda tertarik pada dunia yang sebenarnya akan menghancurkan hidup mereka. Secara psikologis, menjadi anggota Triad adalah beban yang sangat berat. Mereka harus hidup dalam kecurigaan terus-menerus, tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Loyalitas yang mereka janjikan seringkali bertentangan dengan kebebasan dan hati nurani mereka. Banyak mantan anggota yang mengaku menderita trauma mendalam. Harga yang harus mereka bayar untuk status dan perlindungan semu adalah kehilangan kemanusiaan mereka. Jika kamu atau orang yang kamu kenal merasa tertekan atau terjebak dalam situasi sulit, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak lembaga yang siap membantu. Para sejarawan dan kriminolog melihat fenomena Triad sebagai cerminan masalah sosial yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa kejahatan terorganisir seperti ini tidak muncul begitu saja. Mereka tumbuh subur di celah-celah masyarakat, di mana ada kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya kesempatan. Memahami faktor-faktor ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tapi untuk mencari solusi pencegahan yang lebih efektif di masa depan. Pada akhirnya, kita harus merefleksikan bahwa masalah kejahatan terorganisir bukan hanya soal menangkap penjahat. Ia adalah gejala dari sistem sosial yang mungkin perlu diperbaiki. Pencegahan terbaik dimulai dari akar rumput dengan memberikan pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang adil, dan membangun komunitas yang kuat di mana tidak ada seorang pun yang merasa perlu mencari keluarga di jalanan yang salah. Triad bukanlah legenda atau cerita fiksi dari film. Mereka adalah realitas kompleks yang telah membentuk sebagian wajah Asia selama berabad-abad. Memahami cara kerja mereka, sejarah mereka, dan dampak sosial mereka bukan berarti kita membenarkan kejahatan. Justru sebaliknya, dengan menyinari kegelapan melalui cahaya pengetahuan, kita mengambil langkah pertama untuk melawannya. Karena hanya dengan pemahaman, kita bisa membangun masyarakat yang lebih aman dan adil untuk semua. Rekrutmen di dalam Triad seringkali terjadi secara organik, menargetkan anak-anak muda dari lingkungan yang rentan. Mereka tidak selalu dipaksa,
tapi ditarik dengan janji perlindungan, status, dan rasa memiliki. Bagi sebagian orang, Triad menawarkan identitas dan keluarga di saat mereka merasa tidak punya apa-apa lagi. Loyalitas menjadi mata uang utama. Sekali masuk, sumpah setia mengikat mereka seumur hidup. Tekanan sosial dan rasa takut membuat jalan keluar hampir mustahil. Mereka yang mencoba pergi seringkali menghadapi konsekuensi berat, bukan hanya bagi diri mereka, tapi juga keluarga mereka. Lalu, bagaimana kita bisa tahu semua ini? Sebagian besar informasi berasal dari orang dalam, mantan anggota yang memutuskan untuk berbicara, atau peneliti yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dunia ini. Kesaksian mereka membuka tabir tentang kehidupan internal Triad. Dari ritual inisiasi yang sakral hingga brutalitas yang tersembunyi. Mereka mengungkapkan bahwa realitasnya jauh dari glamor. Hidup sebagai anggota Triad adalah hidup dalam paranoia konstan, di mana teman bisa menjadi musuh dalam sekejap. Berbicara kepada pihak luar adalah pelanggaran terbesar, sebuah pengkhianatan yang hukumannya adalah kematian. Risiko yang mereka ambil untuk mengungkap kebenaran sangatlah besar. Kehadiran Triad memberikan dampak yang mendalam bagi masyarakat Hong Kong. Di satu sisi, ada ketakutan yang menyebar. Orang-orang tahu mereka ada, tapi memilih untuk diam. Ada semacam normalisasi yang berbahaya, di mana aktivitas ilegal mereka dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Garis antara dunia gelap dan kehidupan sehari-hari menjadi sangat tipis. Sebuah toko mungkin membayar uang perlindungan, seorang pengusaha mungkin berkolaborasi dalam proyek ilegal, dan warga biasa memilih untuk tidak melihat. Inilah cara Triad menyatu dengan struktur sosial, menciptakan ekosistem di mana mereka bisa tumbuh subur tanpa terlalu banyak perlawanan. Di era modern, Triad telah beradaptasi dengan luar biasa. Mereka tidak lagi hanya gangster jalanan, tapi sudah merambah ke dunia maya dan kejahatan kerah putih. Globalisasi dan teknologi membuka pintu baru bagi mereka untuk memperluas operasi. Dari penipuan online hingga pencucian uang skala internasional. Pola kejahatan mereka telah berubah dari kekerasan fisik menjadi manipulasi finansial yang canggih. Inilah mengapa Triad masih sangat relevan hingga kini. Mereka berevolusi, memanfaatkan setiap celah dalam sistem global untuk keuntungan mereka. Mereka adalah bayangan yang bergerak mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja, penegakan hukum tidak tinggal diam. Polisi Hong Kong dan agensi internasional terus mengembangkan strategi modern untuk menindak mereka. Operasi penyamaran, pengawasan digital, dan undang-undang anti pencucian uang adalah beberapa senjata utama. Namun, tantangannya tetap besar. Struktur jaringan Triad yang longgar dan terdesentralisasi membuat mereka sulit untuk dibasmi sepenuhnya. Menangkap satu sel tidak akan menghancurkan seluruh organisasi. Pembuktian di pengadilan juga rumit, karena saksi seringkali takut untuk bersaksi. Pemberantasan total menjadi misi yang hampir mustahil. Ini lebih seperti permainan kucing dan tikus yang tak berkesudahan. Budaya pop, terutama film, seringkali menggambarkan Triad dengan cara yang sangat dramatis. Kita melihat gangster dengan setelan jas mahal, kode kehormatan yang kaku, dan pertempuran epik. Tapi mitos ini jauh dari fakta. Kenyataannya, kehidupan anggota Triad seringkali tidak glamor. Banyak dari mereka yang berada di tingkat bawah hidup dalam kemiskinan dan terus-menerus dalam bahaya. Kode etik yang diagungkan dalam film seringkali hanya menjadi alat untuk memanipulasi anggota. Realitasnya jauh lebih kompleks dan suram, dipenuhi pengkhianatan, ketakutan, dan perjuangan untuk bertahan hidup, bukan kemewahan. Dampak psikologis menjadi anggota Triad sangatlah berat. Bayangkan hidup setiap hari dalam kecurigaan, tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Loyalitas yang dituntut seringkali bertentangan dengan kebebasan dan keinginan pribadi. Banyak anggota yang merasa terjebak, terikat oleh sumpah dan ancaman. Harga yang harus mereka bayar adalah kehilangan jati diri, kebebasan, dan kedamaian batin. Ini adalah kehidupan di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir, dan bayang-bayang masa lalu akan selalu menghantui mereka, bahkan jika mereka berhasil keluar. Dari sudut pandang akademis, para sejarawan dan kriminolog melihat Triad bukan hanya sebagai fenomena kriminal, tapi juga sosial. Mereka menganalisis bagaimana faktor ekonomi, politik, dan sejarah memungkinkan organisasi seperti ini bisa bertahan selama berabad-abad. Mereka mengajarkan kita bahwa kejahatan terorganisir bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari celah-celah dalam masyarakat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya kesempatan.
Memahami akar masalah ini adalah kunci untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif di masa depan. Secara etis, penting untuk merefleksikan bahwa triad adalah cerminan dari kegagalan sistemik. Kejahatan terorganisir seringkali menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang merasa ditinggalkan oleh masyarakat. Ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk memahami konteksnya. Pencegahan yang sejati tidak hanya tentang penegakan hukum yang lebih keras, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil tanpa harus beralih ke dunia gelap. Perbaikan sistem sosial adalah pertahanan terbaik melawan tumbuhnya organisasi seperti ini. Pada akhirnya, triad bukanlah sekadar legenda dari film laga atau cerita pengantar tidur yang menakutkan. Mereka adalah realitas yang kompleks, sebuah jaringan bayangan yang telah membentuk sejarah Hong Kong dan terus beradaptasi di dunia modern. Memahami cara mereka beroperasi, budaya mereka, dan dampak mereka bukanlah berarti kita membenarkan kejahatan. Sebaliknya, pengetahuan adalah senjata kita yang paling ampuh. Dengan menyorotkan cahaya ke dalam kegelapan, kita mengambil langkah pertama untuk melawan kekuatan yang tumbuh subur dalam keheningan dan ketidaktahuan. Di balik gedung-gedung pencakar langit Hong Kong yang berkilauan, tersembunyi sebuah dunia gelap yang sangat terorganisir. Namanya Triad, sebuah organisasi rahasia yang dikenal tertutup, penuh dengan simbol misterius dan sumpah darah yang tak bisa dilanggar. Bagaimana mungkin sebuah kelompok seperti ini bisa bertahan selama ratusan tahun, beroperasi dalam senyap, seolah tak tersentuh oleh hukum? Kisah mereka berawal jauh di masa lalu, dari perkumpulan rahasia di Tiongkok kuno. Awalnya, mereka adalah kelompok perlawanan dengan tujuan politik, menentang dinasti yang berkuasa. Namun seiring waktu, idealisme itu terkikis. Misi politik berubah menjadi motif ekonomi, dan kelompok perlawanan bertransformasi menjadi sindikat kejahatan terorganisir yang kita kenal sekarang. Jadi, apa sebenarnya triad itu? Berbeda dengan gambaran mafia barat yang sering kita lihat di film, triad bukanlah satu organisasi tunggal dengan satu pemimpin puncak. Bayangkan triad sebagai sebuah jaringan longgar yang terdiri dari banyak kelompok atau keluarga yang berbeda, masing-masing dengan pemimpin dan wilayahnya sendiri. Mereka terhubung oleh tradisi, ritual, dan kadang-kadang kepentingan bisnis bersama. Tapi seringkali mereka juga bersaing satu sama lain. Struktur mereka sangat unik. Secara simbolis, ada hierarki yang ketat, dengan sebutan-sebutan tradisional seperti kepala naga sebagai pemimpin tertinggi, diikuti oleh berbagai peran lain yang diwakili oleh angka-angka sandi. Posisi ini bukan sekadar jabatan, tapi simbol kehormatan dan kekuasaan. Keanggotaan didasarkan pada loyalitas mutlak. Seorang anggota baru harus melalui upacara inisiasi yang rumit, di mana mereka bersumpah untuk setia sampai mati. Struktur yang terdesentralisasi dan terikat oleh sumpah inilah yang membuatnya sangat sulit untuk dihancurkan. Jika satu kelompok tertangkap, kelompok lain tetap bisa beroperasi tanpa gangguan. Budaya, simbol, dan kode etik adalah perekat yang menyatukan dunia triad. Angka punya makna khusus. Misalnya, angka 489 merujuk pada kepala naga, sementara 426 adalah pejuang atau eksekutor. Simbol-simbol ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi sebagai sistem komunikasi rahasia dan penegasan identitas. Di atas segalanya, ada sumpah loyalitas. Mengkhianati saudara atau membocorkan rahasia organisasi adalah dosa terbesar, yang hukumannya adalah kematian. Kode etik ini menciptakan tembok keheningan yang sangat sulit ditembus oleh pihak luar, terutama penegak hukum. Bagaimana mereka bisa bertahan di era modern? Kuncinya adalah adaptasi. Triad tidak lagi hanya berkutat pada kejahatan jalanan. Mereka menyusup ke dalam ekonomi legal. Mereka bisa memiliki bisnis restoran, perusahaan konstruksi, atau bahkan investasi di pasar saham. Aktivitas ilegal seperti pemerasan, perjudian, atau penyelundupan berjalan di bawah bayang-bayang bisnis yang sah ini. Ini membuat aliran uang mereka sulit dilacak dan memberi mereka jubah legalitas. Dengan memadukan kegiatan legal dan ilegal, mereka menciptakan ekosistem yang mandiri dan tahan banting. Lalu, siapa yang mau bergabung dengan organisasi seperti ini? Rekrutmen seringkali terjadi di lingkungan yang rentan secara sosial dan ekonomi. Bagi anak-anak muda dari keluarga miskin atau lingkungan yang keras, triad menawarkan sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain: perlindungan, rasa memiliki, dan janji kekayaan. Mereka tidak hanya bergabung dengan geng,
Mereka merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga besar yang akan melindungi mereka. Ikatan ini, ditambah dengan tekanan sosial dan ancaman, membuat seorang anggota sangat sulit untuk keluar setelah bergabung. Meninggalkan Triad seringkali berarti hidup dalam pelarian seumur hidup. Informasi paling berharga tentang dunia internal Triad seringkali datang dari orang dalam mantan anggota yang memutuskan untuk berbicara. Kesaksian mereka melukiskan gambaran kehidupan yang penuh dengan ketegangan, paranoia, dan kekerasan. Mereka mengungkap bagaimana keputusan dibuat, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana sumpah ditegakkan. Tentu saja, berbicara kepada publik atau polisi adalah risiko yang sangat besar. Nyawa mereka dan keluarga mereka menjadi taruhannya. Itulah mengapa kesaksian seperti ini sangat langka dan sangat berharga. Kehadiran Triad memberikan dampak besar bagi masyarakat. Di beberapa komunitas, keberadaan mereka menciptakan atmosfer ketakutan. Orang-orang memilih untuk diam dan tidak melapor kejahatan karena takut akan pembalasan. Garis antara dunia kriminal dan kehidupan sehari-hari menjadi sangat tipis. Pemilik toko mungkin harus membayar uang keamanan, atau seorang pengusaha mungkin tanpa sadar berbisnis dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Triad. Ini adalah realitas yang hidup berdampingan dengan gemerlapnya kota. Di era digital ini, Triad pun ikut bertransformasi. Mereka memanfaatkan teknologi untuk kejahatan siber, penipuan online, dan pencucian uang skala global. Jaringan mereka tidak lagi terbatas di Hong Kong atau Asia, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Inilah alasan mengapa Triad masih sangat relevan dan berbahaya hingga hari ini. Mereka bukan lagi sekadar preman lokal, tapi pemain utama dalam jaringan kejahatan transnasional. Tentu saja, penegak hukum tidak tinggal diam. Polisi di seluruh dunia mengembangkan strategi modern untuk melawan mereka, mulai dari infiltrasi, pengawasan digital, hingga kerjasama internasional untuk membekukan aset mereka. Namun, tantangannya luar biasa. Membuktikan keterlibatan seorang pemimpin tingkat tinggi sangat sulit karena mereka jarang sekali menyentuh langsung kegiatan ilegal. Saksi mata terlalu takut untuk bersaksi. Inilah mengapa pemberantasan total Triad terasa seperti misi yang mustahil. Penting juga untuk memisahkan mitos dan fakta. Film-film sering menggambarkan anggota Triad sebagai pahlawan tragis dengan kode kehormatan yang tinggi. Kenyataannya jauh lebih brutal dan kurang glamor. Budaya pop sering melebih-lebihkan sisi romantis dari dunia kriminal, padahal realitasnya adalah tentang eksploitasi, ketakutan, dan keserakahan. Kehidupan seorang anggota Triad bukanlah petualangan yang keren, melainkan sebuah sangkar emas yang penuh dengan paranoia. Dampak psikologis bagi para anggotanya sangat berat. Mereka harus hidup dalam kecurigaan terus-menerus, bahkan terhadap saudara mereka sendiri. Loyalitas yang mereka janjikan seringkali bertentangan dengan keinginan untuk hidup normal dan memiliki kebebasan pribadi. Harga yang harus dibayar untuk kekuasaan dan uang adalah kedamaian batin. Banyak mantan anggota yang mengaku hidup dalam penyesalan dan ketakutan permanen. Dari sudut pandang akademis, para sejarawan dan kriminolog melihat Triad bukan hanya sebagai fenomena kriminal, tapi juga fenomena sosial. Mereka mempelajari faktor-faktor yang memungkinkan organisasi seperti ini tumbuh subur. Kemiskinan, kurangnya kesempatan, korupsi, dan celah dalam sistem hukum. Memahami akar masalah ini adalah kunci untuk pencegahan. Kejahatan terorganisir tumbuh di mana negara gagal memberikan rasa aman dan keadilan bagi warganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.